Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif tengah semester 1 pada fase C kelas 6 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Alasan mengapa kita harus bangga pada Indonesia adalah A. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang merdeka dari penjajahan. B. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, adat, bahasa, agama, dan kesenian. C. Indonesia memiliki hutan yang lebat. D. Bangsa Indonesia mudah terbawa emosi. Ya, anak-anak semuanya, alasan mengapa kita harus bangga pada Indonesia yaitu karena Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, adat, bahasa, agama, dan kesenian. Oleh karena itu jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 2, anak-anak ya. Menaruh rasa hormat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengertian dari A. Menghormati, B. Menghargai, C. Mencintai, D. Menyayangi. Ya, anak-anak semuanya, menaruh rasa hormat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan arti dari menghormati, anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 3. Berikut ini cara-cara menghargai dan menghormati kebudayaan yang ada di Indonesia kecuali A. Menyaksikan pertunjukan daerah lain dengan antusias, B. Bangga memakai pakaian adat daerah lain, C. Mengabaikan kebersihan saat berkunjung ke daerah lain, D. Mempelajari tarian adat daerah lain. Ya, anak-anak semuanya di sini karena yang kita cari adalah yang kecuali, anak-anak. Jelas di sini adalah mengabaikan kebersihan. Lah ini tidak boleh ya. Ini merupakan jawabannya karena di sini yang kita cari yang kecuali. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 4, anak-anak semuanya, formulir yang digunakan untuk menabung uang di bank adalah A. Formulir pendaftaran, B. Formulir daftar riwayat hidup, C. Formulir pengambilan uang, D. Formulir penyetoran uang. Ya, anak-anak semuanya, formulir yang digunakan untuk menabung uang di bank itu adalah formulir penyetoran uang, anak-anak. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 5, kita scroll ke atas anak-anak ya. Soal nomor 5. Saat mengisi formulir harus menggunakan data yang A. Salah, B. Sungguh-sungguh, C. Palsu, D. Rancu. Ya, anak-anak semuanya, saat mengisi formulir kita harus menggunakan data yang sungguh-sungguh, anak-anak ya. Jangan salah, jangan palsu, jangan rancu. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 6, anak-anak semuanya, pada formulir mengenai futsal, menari ya, futsal, menari, dan berenang diisi pada kolom A. Hobi, B. Pekerjaan, C. Pendidikan, D. Keahlian. Ya, anak-anak semuanya, pada formulir futsal ya, futsal, menari, dan berenang itu merupakan termasuk kategori hobi, anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 7. Di sini nama Harti Jaya Abadi, tempat tanggal lahir Serang 11 Agustus 2012, alamat ... Pernyataan yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang di atas adalah A. Pelajar, B. Membaca bermain bulu tangkis, C. Juara 1 lomba robotik, D. Jalan Baranang Siang nomor 31 Kota Bogor. Ya, anak-anak semuanya, di sini kalimat rumpangnya itu terkait alamat, anak-anak ya. Sehingga di sini kita cari yang merupakan tempat.
Di sini yang merupakan kata tempat adalah yang D ya, Jalan Baranang Siang nomor 31 Kota Bogor. Jadi alamatnya ini Jalan Baranang Siang nomor 31 Kota Bogor. Jadi jelas sekali jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 8. Ya, untuk menutup surat resmi dengan efektif, kalimat yang benar adalah A. Atas kesediaan Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Ya, kayaknya ini anak-anak ya. Kemudian B. Atas kesediaan Bapak Ibu kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lah ini kurang efektif anak-anak ya. C. Atas kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Lah ini bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sudah semua bapak-bapak dihapus ya, cuman satu kata. Kemudian D. Atas kesediaan para bapak dan ibu semua. Kalau di sini pakai semua berarti tidak usah para anak-anak, atau sebaliknya. Jadi jawabannya yang jelas adalah yang A anak-anak semuanya. Soal nomor 9. Pernyataan berikut ini adalah kalimat penutup surat pribadi kecuali A. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Nah, di sini merupakan surat pribadi anak-anak ya. Kemudian yang B. Sudah dulu kabar dari aku, kutunggu balasan darimu. Nah, ini juga surat pribadi anak-anak ya. C. Atas izin yang diberikan oleh Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Lah ini bukan surat pribadi anak-anak ya, karena yang kita cari adalah surat pribadi. Kemudian D. Kutunggu kabar darimu, sekian dulu dari aku. Lah ini merupakan surat pribadi, karena yang kita cari adalah yang kecuali anak-anak. Jelas sekali jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 10 anak-anak semuanya. Poster biasanya dipasang dengan tujuan A. Sebagai penghias jalan, B. Memperindah suatu tempat, C. Wahana membaca masyarakat, D. Memberikan informasi untuk masyarakat. Ya anak-anak semuanya, di sini poster tentunya harus ditaruh di tempat umum yang tentunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Jadi jelas sekali jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak kita ke soal nomor 11. Ya, berikut ini tempat yang jarang digunakan untuk memasang sebuah poster ya, yang jarang. Kita lihat di sini pasar, terminal, tempat wisata, dapur. Ya anak-anak semuanya, yang namanya poster itu harus dipasang di tempat yang sering dikunjungi banyak orang. Karena di sini yang jarang digunakan berarti dapur anak-anak ya, karena jarang dikunjungi oleh banyak orang. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 12. Dalam membuat poster harus menggunakan bahan yang A. Mahal, B. Awet dan tidak mudah sobek, C. Tipis dan ringan, D. Transparan. Ya anak-anak semuanya, dalam membuat poster itu harus menggunakan bahan yang awet dan tidak mudah sobek, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 13. Penyebaran brosur seharusnya dilakukan di tempat A. Strategis, B. Sepi, C. Tengah hutan, D. Pedalaman. Ya anak-anak semuanya, penyebaran brosur itu kan merupakan informasi yang diberitahukan kepada halayak umum. Tentunya harus dilakukan di tempat yang strategis anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 14 anak-anak semuanya. Surat resmi memiliki tanggal surat yang terletak di A. Bawah isi surat, B. Bawah kepala surat, C. Atas kepala surat, D. Depan tanda tangan. Ya, mari kita lihat di sini anak-anak. Misalkan ini adalah surat, di sini kop surat, maka atau kepala surat, maka tanggal surat itu terletak di sebelah sini anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah di bawah kepala surat. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 15 ya. Topik-topik di bawah ini yang tepat untuk menulis surat resmi adalah A. Permohonan anak kepada ibundanya. Lah ini surat pribadi, jadi bukan anak-anak ya. Kemudian undangan menghadiri pesta ulang tahun. Lah ini surat pribadi anak-anak, jadi bukan. Kemudian C. Pengalaman ketika liburan ke Nusa Penida. Lah ini juga surat pribadi, bukan surat resmi.
Undangan rapat sosialisasi ujian sekolah lah, ini surat resmi anak-anak. Jadi jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 16 anak-anak ya. Di bawah ini yang merupakan surat pribadi adalah A. Surat dari kepala sekolah untuk menugaskan guru mengikuti pelatihan. Lah, ini merupakan surat resmi anak-anak ya. Jadi bukan jawaban. Surat dari seorang anak di perantauan yang memberikan kabar kepada orang tua lah, ini surat pribadi anak-anak ya. Kalau yang C, surat dari anak didik kepada wali kelas untuk memohon izin, ini surat resmi. Kemudian surat dari wali kelas untuk memanggil anak didik yang sering membolos, ini surat resmi. Jadi yang merupakan surat pribadi anak-anak adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 17. Ketika menulis surat, hendaknya memperhatikan kaidah kebahasaan di bawah ini, kecuali, berarti yang bukan ya. A. Menggunakan tanda baca yang benar. Lah, ini kaidah surat kebahasaan ya. Kaidah surat. Kemudian B. Menggunakan singkat-singkatan. Lah, ini bukan lah. Kemudian penggunaan ejaan yang benar, ini iya. Kalimat yang jelas dan singkat juga iya. Berarti yang bukan adalah, yang kecuali adalah yang B anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 18 anak-anak semuanya. Kalimat untuk poster dengan tema menjaga kebersihan kelas yang paling menarik adalah A. Lingkungan bersih, pikiran ikut jernih. Lah, ini kayaknya menarik anak-anak ya. B. Selalu jaga kebersihan kelas kita bersama. Lah, ini biasa-biasa saja anak-anak ya. Kemudian setiap hari harus membersihkan kelas, ini biasa-biasa saja anak-anak ya. Kemudian D. Senang belajar jika kelas bersih, ini juga biasa-biasa saja. Jadi jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Lingkungan bersih, pikiran ikut jernih. Nah, itu. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 19. Waktu yang tepat untuk membuat laporan wawancara adalah A. Sebelum wawancara, B. Saat wawancara, C. Setelah wawancara, D. Ketika wawancara. Ya anak-anak semuanya, waktu yang tepat untuk membuat laporan wawancara adalah setelah wawancara, baru kita membuat laporan. Jadi jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 20. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan sebelum melakukan wawancara adalah A. Menentukan jadwal wawancara, B. Membuat laporan wawancara, C. Menghubungi narasumber, D. Menyiapkan daftar pertanyaan. Ya anak-anak semuanya, di sini yang bukan lah ya anak ya, yang bukan tahapan sebelum. Nah, di sini yang bukan adalah tentunya yang membuat laporan anak, karena membuat laporan itu dilakukan selesai melakukan wawancara, tapi bukan sebelum. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, demikian tuh ya, demikian tadi untuk pembahasan soal asesmen sumatif tengah semester 1 pada fase C kelas 6 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.